Tabu Sahar atau Pravira. Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Oh ya, karena pada film sebelumnya gue membahas tentang perang kerajaan Alexander the Great, dan dimana adegan terakhir dari film itu dia berperang melawan kerajaan India yang sangat tangguh. Jadi, akan lebih menarik jika gue menceritakan alur cerita film perang kerajaan India, yang pastinya akan sangat epik dan seru banget nih untuk kalian tonton. Dan film ini berjudul Bahubali The Beginning. Lalu bagaimanakah keseruan dari perang film ini? Langsung aja geser ke pojok dan putar intronya. Pada awal film memperlihatkan seorang wanita yang sedang berjalan sambil menggendong seorang bayi yang dia selamatkan meskipun tubuhnya sendiri sedang terluka. Dan wanita ini adalah ibu suri dari kerajaan Mahesmati yang bernama Safigami. Tak lama datanglah dua orang prajurit yang sedang mengejar dirinya. Dengan sedikit pertikaian, Safigami berhasil menumbangkan kedua prajurit itu. Namun apesnya, dia terpleset di tengah derasnya arus sungai. Dengan menahan derasnya arus sungai, dia pun mengangkat bayi itu agar tidak ikut tenggelam. Dan dia pun memberi nama bayi itu Bahubali. Lantas ibu suri itu pun berdoa kepada Dewa Siwa agar menyelamatkan Bahubali, dan dia berharap kelak Bahubali akan menjadi penguasa di Mahesmati. Singkat waktu, keesokan paginya penduduk sekitar menemukan Bahubali yang masih berada di atas tangan ibu suri itu. Dan dengan ajaibnya, sebelum terhanyut, ibu suri itu menunjuk ke arah tebing kepada seseorang yang menyelamatkan Bahubali. Lantas pria itu pun memberitahu penduduk lainnya bahwa tadi wanita itu menunjuk ke arah tebing. Lantas mereka pun berpikir kalau bayi ini dan wanita tadi berasal dari kerajaan yang jauh di atas tebing itu. Dan mereka pun semakin yakin dengan menemukan dua orang prajurit kerajaan yang sudah tergeletak, yang itu artinya bayi ini dan wanita tadi adalah buronan dari sebuah kerajaan. Dikarenakan hal itulah, lantas seorang wanita dari mereka pun ingin mengasuh bayi ini agar tidak ditangkap oleh pihak kerajaan yang ingin memburunya. Singkat waktu, bertahun-tahun pun telah berlalu. Di sini Bahubali pun sudah tumbuh dan mengganti namanya menjadi Siva. Sejak kecil Siva selalu penasaran dengan apa yang ada di balik tebing itu. Meskipun ibunya telah melarang, tetapi Siva selalu berusaha memanjat tebing itu untuk mengetahui apa yang ada di atas sana sampai dia pun tumbuh dewasa. Sang ibu angkatnya pun melakukan ritual dengan menyiramkan arca Dewa Siwa untuk tujuan agar anaknya tidak lagi mencoba mencari tahu apa yang ada di balik tebing itu. Namun ritual itu ketahuan oleh Siva. Oh ya, dikarenakan ritual itu mengharuskan ibunya untuk mengambil air di sungai dan memandikan arca Dewa Siwa itu, lantas Siva pun mencoba untuk membantu ibunya yang sudah tua. Namun petapa guru berkata, jika Siva membantu ibunya maka ritual ibunya akan sia-sia. Dengan kesal mendengar perkataan petapa itu, Siva pun mengangkat arca Dewa Siwa ke bawah aliran air terjun agar Dewa Siwa dapat mandi selama-lamanya.
Dan hal itu pun sontak menimbulkan sebuah keajaiban, yaitu turunlah sebuah topeng dari atas air terjun itu di hadapan Shiva. Singkat waktu, ibunya pun merasa senang karena Shiva tidak lagi berniat memanjat tebing itu untuk mengetahui isi di baliknya. Namun justru sekarang Shiva banyak memandangi topeng tersebut. Sore harinya ketika Shiva melihat pasir yang menjadi alas topeng itu, tanpa sengaja membentuk sebuah wajah seorang wanita. Shiva pun menggambarkan kembali wajah seorang wanita tersebut. Lantas karena itulah yang membawa dirinya kembali melakukan aksi memanjat. Dikarenakan wanita yang dia bayangkan membawa dirinya memanjat tebing itu dengan lihai seperti Tarzan. Singkat cerita, Shiva pun berhasil mencapai puncak tebing itu. Lantas dia pun melihat seorang wanita yang sedang dikejar oleh beberapa prajurit dari kerajaan. Namun ternyata wanita tersebut adalah seorang kesatria, dan dengan bantuan dari pasukannya wanita itu pun menghabisi prajurit yang mengejarnya. Dan di sini Shiva secara diam-diam memperhatikan aksi wanita itu. Dan faktanya, topeng yang ditemukan oleh Shiva itu adalah topeng milik wanita itu. Serta wanita itu juga adalah seorang prajurit wanita dari kerajaan Kuntala yang bernama Avantika. Di sini Avantika bersama dengan para pasukannya bermarkas di dalam sebuah goa. Mereka mempunyai sebuah misi untuk menyelamatkan ratu mereka yang bernama Ratu Devsena, yang dikurung selama 25 tahun oleh Raja Mahesmati yang bernama Raja Baladewa. Singkat waktu, Avantika pun bertanya kepada ketuanya kalau ada prajurit dari Mahesmati yang bernama Katapa. Dia mendengar kalau Katapa adalah orang yang baik. Lalu mengapa kita tidak meminta bantuannya saja? Lantas sang ketua pun berkata kalau Katapa emang orang yang baik, namun dia tidak bisa membantu kita karena Katapa hanyalah prajurit biasa. Meskipun dia hebat dalam berperang, tetapi dia tidak punya hak yang lebih dari kerajaan Mahesmati. Singkat waktu, Avantika sedang berada di tepi sungai sambil memasukkan tangannya ke dalam air. Dan tanpa sadar dia pun ketiduran bersama dengan ikan-ikan kecil yang sedang mencetut tangannya. Lalu saat itu pula Shiva pun datang dari dalam air dan melukiskan tato di tangan Avantika. Scenes pun berpindah. Di sini Avantika mendapatkan tugas untuk masuk ke dalam wilayah kerajaan Mahesmati. Namun sang ketua pun melihat tato di tangan Avantika. Dia pun berpikir kalau Avantika terfokus pada kecantikannya dan tidak mementingkan tugasnya sebagai seorang prajurit. Namun Avantika meyakinkan sang ketua kalau air mata ini adalah gambaran dari darahnya yang telah mendidih karena menahan amarah. Mendengar hal itu, sang ketua pun memberikan kepercayaan tugas ini kepada Avantika. Oke, next. Saat ini kita pun diperlihatkan oleh sebuah kerajaan besar yang terletak di utara yang bernama Kerajaan Mahesmati. Di sini kerajaan itu dikuasai oleh seorang raja yang kejam dan perkasa yang bernama Raja Baladewa. Dan diperlihatkan pula seorang prajurit sekaligus budak yang bernama Katapa. Terlihat kalau selama ini Katapa selalu memohon kepada rajanya untuk membebaskan Ratu Devasena yang telah disiksa selama 25 tahun lamanya. Namun dengan angkuhnya Raja Baladewa justru menyuruh Katapa untuk membunuh Ratu Devasena agar dia tidak tersiksa lagi. Scenes pun berpindah. Terlihat Avantika dan para pasukannya pun sedang melakukan misi yang diberikan dari sang ketua. Lantas Avantika pun merasa kalau ada penyusup yang sedang mengikuti mereka. Hingga Avantika pun berhasil menemukan Shiva yang selama ini membuntuti mereka. Dan tanpa ragu Avantika pun langsung menyerang Shiva. Namun di sini Shiva berusaha meyakinkan kepada Avantika kalau dia bukanlah seorang penyusup, tetapi dia hanyalah warga dari desa Ambuli yang sengaja mendaki tebing untuk bisa menemui Avantika.
Dan di sini Avantika pun mulai percaya kepada Shiva karena emang benar topeng yang Shiva temukan itu adalah topeng milik Avantika yang terjatuh. Singkat cerita, dari sana pula mereka pun terlibat asmara, dikarenakan mereka tidak menyangka kalau akan dipertemukan dengan cara seperti ini. Setelah capek berjoget, Avantika pun meninggalkan Shiva, dikarenakan dia tersadar kalau sedang menjalankan sebuah misi. Dan di saat sedang melanjutkan perjalanan, datanglah gerombolan pasukan Mahesmati. Mereka pun berhasil menangkap Avantika. Bunuh. Lantas mendadak dengan cepat Shiva pun datang untuk menolong Avantika. Di sini Shiva sempat adu jotos dengan para prajurit itu. Lalu salah satu dari mereka pun merasa ciren dengan wajah Shiva. Prajurit itu pun berkata kalau dia adalah Bahubali, sosok yang selama ini disegani oleh kerajaan Mahesmati. Singkat waktu, Shiva pun berkata kepada Avantika kalau dia akan menggantikan misi Avantika untuk menyelamatkan Ratu Devasena. Hal itu dia lakukan karena kecintaannya dengan Avantika. Dan oleh karena itulah Shiva pun langsung bergegas pergi menuju kerajaan Mahesmati. Scenes pun berpindah. Di dalam kerajaan Mahesmati terlihat Ratu Devasena yang merasakan kalau ada seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya. Oh iya, di sini juga kerajaan Mahesmati sedang merayakan ulang tahun Raja Baladewa. Dan saat itu pula sedang didirikanlah sebuah patung Raja Baladewa setinggi 100 meter yang terbuat dari emas. Bahubali yang sedang menyusup, dia pun menyamar menjadi seorang budak untuk mendirikan patung Raja Baladewa yang sangat besar itu. Lantas saat itu pula mendadak patung Raja Baladewa itu pun hampir terjatuh dan akan menimpa para budak. Dengan cepat Bahubali pun menahan berat dari patung raksasa itu. Lantas salah seorang dari budak itu pun tersadar dan melihat ciri-ciri dari tubuh Bahubali. Sontak para budak pun serentak menyerukan nama Bahubali sambil menarik patung itu. Bahubali! Bahubali! Singkat waktu, pada malam hari Bahubali pun bergegas menyelamatkan Devasena. Dan hal itu pun dipergoki oleh pihak kerajaan. Lantas siaga satu pun dilakukan untuk mengejar Bahubali. Di sini Katapa dan Pangeran Badra pun turun tangan untuk menangkap mereka berdua. Dalam pengejaran itu pasukan Mahesmati pun berhasil melumpuhkan Bahubali dan Devasena. Tetapi saat itu pula Bahubali melihat Devasena yang sedang diintimidasi dan dipukuli oleh Pangeran Badra. Bahubali pun langsung tersulut emosinya. Lantas Bahubali berusaha untuk membunuh Pangeran Badra. Melihat hal itu, Katapa pun berusaha untuk menyerang Bahubali, dikarenakan Badra adalah pangeran bagi Katapa. Lantas terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dari pertarungan itu Bahubali berhasil merebut pedang yang dimiliki Katapa. Lantas Bahubali pun langsung menebas kepala Pangeran Badra dengan pedang itu. Atas kejadian itu semua orang yang berada di sana pun tercengang melihat hal itu. Lantas tak lama datanglah warga desa Ambuli dan para pasukan kerajaan Kuntala. Di sisi lain, karena tidak terima pangerannya telah dibunuh, Katapa pun langsung mencoba menyerang Bahubali. Namun di saat dia melihat wajah Bahubali, Katapa pun langsung tersungkur dan berkata, Bahubali! Di sini Katapa tersadar dan bersujud hingga meletakkan kaki Bahubali di atas kepalanya, atas tanda pengabdiannya sebagai seorang pengikut, karena dia telah menemukan putra dari mendiang Raja Almahendra Bahubali.
yang selama ini dia nantikan. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Di sini Katapa berterima kasih kepada Sangga yang telah membesarkan Bahubali dan menjadi ibu angkatnya. Dan di saat itu pula Katapa bercerita kepada Bahubali tentang awal mula konflik yang menyebabkan semua ini bisa terjadi. Dalam cerita Katapa, peristiwa itu dimulai 50 tahun lalu saat kakek Bahubali yang bernama Raja Bikramdeva mendirikan kerajaan Mahesmati. Namun setelah dia wafat, tahta kerajaan Mahesmati mengalami kekosongan karena anak yang sedang dikandung oleh istrinya belum juga dilahirkan. Hingga akhirnya adik ipar Maharaja Bikramdeva yang bernama Sivagami mengambil alih kekuasaan sebagai ibu suri. Dan di saat itu juga dia baru saja dikaruniai seorang putra yang bernama Baladewa dari suaminya yang bernama Bijayadeva. Hingga beberapa bulan dari itu, sang permaisuri yaitu istri dari Maharaja Bikramdeva melahirkan seorang putra yang dia beri nama Amahendra Bahubali, yaitu adalah ayah dari Bahubali. Meskipun sang permaisuri harus meninggal karena melahirkan ayah Bahubali. Karena kejadian itu, Sivagami pun menolak untuk naik tahta dan menjadikan kedua bayi itu sebagai kandidat calon Raja Mahesmati. Walaupun secara silsilah seharusnya Almahendra Bahubali lah yang harusnya menjadi seorang raja. Namun semua itu dilakukan Sivagami demi sebuah keadilan. Di sini Sivagami pun membuat sebuah sayembara. Siapakah yang pantas untuk menduduki tahta kerajaan, yaitu dengan cara memburu pengkhianat kerajaan yang bernama Saketa, yang telah mencuri data rahasia militer kerajaan dan menjualnya kepada musuh. Dalam sayembara itu, Almahendra Bahubali dan Baladewa terlihat sangat akrab tanpa adanya persaingan di antara mereka. Hingga saat mereka berdua menemukan Saketa dan mereka pun berusaha untuk mengejarnya. Lantas saat sedang terpojok, Saketa pun menerbangkan seekor burung merpati untuk mengirimkan data militer kerajaan yang telah dia curi. Dan Amahendra Bahubali pun menangkap Saketa saat sedang ingin bunuh diri. Dan di saat itu pula terlihat Baladewa mempunyai niat licik. Namun untungnya terlihat Katapa yang masih muda pun datang. Lantas hal itu membuat Baladewa terlihat menjadi seorang penolong. Namun masalah yang lebih besar pun datang. Di saat Saketa mengaku telah menjual data militer kerajaan Mahesmati kepada seorang raja yang bernama Kalakeya, yang memimpin sebuah kerajaan barbar dan primitif, yang mempunyai pasukan 3 kali lebih banyak dari kekuatan pasukan yang dimiliki kerajaan Mahesmati. Karena hal itulah Safigami pun mengumpulkan semua pasukannya untuk menyusun strategi melawan Kalakeya. Di sini Almahendra Bahubali pun menyarankan untuk menggunakan strategi Trisula. Meskipun para petinggi meragukannya karena strategi itu hanya ada di dalam buku dan tidak pernah ada satupun kerajaan yang menggunakan strategi itu. Namun salah seorang jenderal mendukung strategi Trisula itu. Lantas karena hal itulah Safigami pun mengadakan kembali sebuah sayembara, yaitu siapapun yang mampu membunuh Raja Kalakeya, maka dia pantas untuk diangkat menjadi seorang raja. Singkat cerita, peperangan pun akan segera dimulai. Oh iya, di sini sebelum berperang mereka saling bertemu untuk bernegosiasi. Namun dengan angkuhnya Raja Kalakeya menolak segala bentuk negosiasi. और अगर वो दोनों मेरे हाथों मर गए Lantas Sivagami yang kesal ingin kalau Raja Kalakeya tidak dibunuh dan agar ditangkap hidup-hidup. राजमाता समर शंख फूंक दो। Singkat waktu peperangan pun dimulai. Trompet tanda perang pun sudah ditiupkan. Terlihat pasukan Raja Kalakeya yang berjumlah sangat banyak dan sangat barbar.
Lantas Kalakeya pun memerintahkan pasukannya untuk maju dan menyerang. Tabu Sahar! Karena hal itulah Almahendra Bahubali pun dengan cepat mengambil tindakan dengan menyerang menggunakan kain raksasa yang dilontarkan dengan katapul. Lantas kain raksasa yang sudah dilumuri oleh bahan bakar itu pun dipanah api hingga menciptakan efek lautan api. Oke, next. Di sini pasukan Kalakeya pun mencoba untuk menerobos masuk ke pasukan sektor tengah Mahesmati. Namun untungnya sektor tengah itu diperkuat oleh pertahanan perisai besi. Namun terlihat Baladewa dan Almahendra Bahubali pun langsung turun tangan dan merangsak masuk lalu membabat habis satu persatu pasukan Kalakeya. Namun penyerangan Almahendra Bahubali pun sempat terhenti sejenak karena melihat rakyat Mahesmati yang sedang disandra oleh pasukan Kalakeya. Namun berbeda dengan Baladewa, di sini dia tidak peduli. Lantas dia dan pasukannya pun tetap menyerang pasukan Kalakeya apapun yang terjadi. Meskipun hal itu juga membunuh beberapa rakyat Mahesmati yang sedang disandra. Peperangan pun terus-menerus berlangsung sampai strategi Trisula pun digunakan. Dan saat ini Almahendra Bahubali pun berhadapan langsung dengan Raja Kalakeya. Pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. Hingga akhirnya Almahendra Bahubali pun berhasil melumpuhkan Raja Kalakeya. Singkat cerita, peperangan ini dimenangkan oleh kerajaan Mahesmati. Lantas di sini Shivagami pun menunjuk Almahendra Bahubali sebagai raja baru kerajaan Mahesmati. Walaupun begitu, Baladewa dan ayahnya Bijayadeva merasa iri dan dengki atas kenaikan tahta Almahendra Bahubali. Setelah itu kita kembali ke alur yang sekarang. Terlihat saat Katapa sudah selesai bercerita, Bahubali pun masih penasaran dan bertanya kepada Katapa di mana ayahnya sekarang berada. Lantas Katapa pun berkata bahwa ayahnya Almahendra Bahubali telah mati dibunuh karena adanya pengkhianatan. Lalu dengan bingung Bahubali pun bertanya kembali, siapa yang membunuh ayahnya? Dan kemudian Katapa pun berkata kalau orang itu adalah Oke guys, begitulah alur cerita film dari Bahubali The Beginning. Oh iya, film ini ada kelanjutannya loh. Jadi gue janji gue akan mengupload kelanjutan dari film ini. Oleh karena itu, ayo dong, dukung terus perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo bisa selalu update film-film menarik yang akan gue bahas ke depannya nanti. Terakhir dari gue, Pojok Kartel di sini. See you in the next film.